para jamaah di rumah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat penting sekali sehari-hari dan di dalam rumah tangga. Kita usahakan jadi suami istri yang cintanya setara. Tepuk tangan dulu biar lebih semangat lagi ibu-ibu. Masya Allah, dan sebelumnya itu mungkin banyak sekali permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Contohnya mungkin salah satu yang ada di cuplikan yang satu ini. Mari kita lihat bagaimana tuh Ustadz Syam izin bertanya Tadi tuh, nih. apa sih maksudnya? Iya maksudnya apa sih Ustadz Bukannya Syam? emang wajib ya? Ya emang wajib sih. Tapi banyak laki-laki luar sana yang tidak menyadari hal tersebut. Bahwa kalau dia masih kuliah kau nikah, ya selesaikan kuliahnya, sudah pindah tanggung jawab dari bapaknya ke suaminya. Oh jadi memang harus semuanya harus menjadi beban suami ya? Iya dong, kan pindah. Diambil anaknya orang, biayai juga yang sebelumnya belum selesai. Masya Allah, jadi bagaimana tuh Ustadz caranya kita untuk berkomunikasi, untuk membelajar bagaimana sih caranya biar bisa saling mengerti gitu loh tentang tanggung jawabnya. Silakan Ustadz izin. Terima kasih Selin, tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang soleh, alim ulama yang besar itu karena didikan ayahnya. Tapi tidak sedikit ulama besar itu berhasil karena didikan ibunya. Coba sebutkan Bu, ibu kalau baca hadis sahih mesti ada nama ini. Siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari masih kecil wafatnya ayahnya, subhanallah. Lalu dikasih buta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi didikan oleh ibundanya membuat Imam Bukhari ini menjadi seorang perawi hadis yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Ibu kita madhabnya ini di Indonesia itu sebagian besar ataupun sangat besar mayoritas adalah madhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga dididik luar biasa oleh ibundanya. Bukan ulama ibunya, tapi cukup menjadi salihah yang senantiasa memastikan yang masuk ke dalam perut anaknya adalah sesuatu yang halal. Memastikan apa yang dibawa oleh anaknya adalah sesuatu yang halal. Suatu ketika Imam Syafi'i pulang ke rumah ibunya di Mekah. Ketika pulang ke rumah ibundanya, Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i orang sukses, subhanallah, menjadi mufti, menjadi orang yang dipercaya oleh raja sehingga dikasih berkeping-keping emas. Ketika pulang ke rumah ibundanya, Imam Syafi'i mikir, saya pulang diterima enggak ya? Akhirnya dia bagikan seluruh emas tersebut, pulang hanya dengan kitab-kitabnya. Ketika dia ketuk pintu rumahnya, umminya berkata, siapa di luar? Kata Imam Syafi'i, sayalah anandamu yang bertahun-tahun tidak pulang wahai ibu. Dibukakan pintu rumahnya, dipersilahkan masuk. Kata Imam Syafi'i, saya mohon maaf saya enggak bawa oleh-oleh apa-apa, saya cuma bawa kitab. Kata emaknya, seandainya kau pulang bawa satu keping emas, maka tidak akan pernah kubukakan pintu rumahku untukmu. Subhanallah. Ini didikan seorang ibu, tidak pernah ngajarin alif ba ta tha jim ha kha, enggak ngajarin nahwu shorof, enggak ngajarin baca kitab, enggak ngajarin hafal Quran, tapi diajarin bagaimana mengkonsumsi, memakai hanya yang halal-halal saja. Jangan pernah dekatkan dirimu kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Maka ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berkecil hati dengan mengatakan dia mah bagus, emang kiai bapaknya, dia mah emang ini bapaknya. Subhanallah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Anaknya Nabi. Tapi istri yang satunya namanya Siti Hajar. Punya anak namanya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu lahir bukan nabi, tapi ternyata terakhir lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bisa jadi orang biasa melahirkan orang luar biasa. Ada sahabat Nabi namanya Ikrimah. Ikrimah bapaknya adalah orang yang paling benci sama Nabi, Abu Jahal. Tapi anaknya menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustaz. Iya luar biasa. Luar biasa. Nah ini jamaah sudah tidak sabar lagi nih. Karena kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Tunjuk ya siapa yang mau ditanya. Angkat tangan yang mau nanya. Ya, oke silakan maju Ibu. Langsung aja. Ke tengah Ibu, izin. Iya, kita langsung ya Bu ya. Oke, Ibu bisa perkenalkan dirinya dan mau bertanya seperti apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Bandung. Saya izin bertanya Iya. ke Ustadz Sam sama Walana. Oh, baiklah. Ayo Sasa. Mau Ibu nanya nih. mic-nya lebih dekat Bu. Oh iya, kan begini.
tanda cinta tanda suami istri dalam tahap cinta setelah itu kan harus memaklumi hobi masing-masing Oh, iya. dari pasangan. Nah, kalau misalnya nih istri itu marah-marah nih karena suami itu punya kebiasaannya itu suka belanjain barang-barang mahal-mahal sampai uang belanja tuh habis. Tapi suaminya protes. Oh. Itu gimana? Baik, subhanallah. Jadi kalau dikatakan bagaimana dengan hobi, Islam tidak pernah melarang hobi selama tidak menyalahi syariat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini semua perhiasan-perhiasan dunia yang Allah ciptakan. Selama itu jalannya halal, dari uang yang halal, hobinya halal, dan syarat yang kedua bukan hanya halal tapi tidak melalaikan. Jadi kalau hobi suaminya tidak melalaikan dari kewajibannya sebagai seorang suami, alhamdulillah. Hobi suaminya tidak melalaikan dia dari tugasnya sebagai seorang ayah, maka alhamdulillah. Hobinya tidak melalaikan dirinya sebagai hamba Allah, alhamdulillah. Tapi agak jarang rasanya ada hobi yang tidak melalaikan dari mengingat Allah. Jangankan hobi, kalau ada ulama nih, ada cerita ulama ketika dia datang ke masjid, dia kehilangan sandalnya. Ketika hilang sandalnya menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, sandal doang kok nangis segitunya? Apa jawabannya? Bukan masalah sandalnya. Saya menangisi karena gara-gara sandalku orang jadi pencuri. Maka mulai hari ini saya tidak akan pernah lagi memakai sandal. Artinya subhanallah, kalau ada orang hobinya pakaian, hobinya barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal, jangan sampai melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagaimana langsung Ustadz Maulana? Kalau saya lanjut aja ya dari Ustaz Am, kalau bisa seorang istri mendukung karir suami, karena istri itu adalah partner buat suami. Begitu pula hobi itu membuat suami bahagia. Seneng nggak, Mbak? Seneng nggak suami kalau menyalurkan hobinya? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Harusnya istri dukung. Yang penting pahami hobi suami. Ya jelas, istri itu tinggal mengingatkan. Jangan sampai tadi yang disampaikan Ustaz Sam, jangan sampai lalai, jangan sampai tidak melaksanakan kewajiban. Itu aja sih. Istri itu adalah tempat membuat suami itu bahagia. Kan ibu mau nggak membahagiakan suami dari pagi sampai malam? Repot kan? Untung dia punya hobi. Masya Untung dia punya hobi. Tepuk tangan dong para bapak-bapak. Kalau ibu yang temenin dia dari pagi sampai malam, untung ada game yang bisa temani dia. Untung ada mancing yang temani dia. Wah. Jadi ibu tidak repot. Ibu bisa tidur siang. Ibu bisa lea-lea. Jadi manfaatkan hobi pasangan untuk membahagiakan pasangan dan untuk menyenangkan diri kita juga. Masya Allah. Ya. Jadi hobi itu bukan sesuatu yang membahayakan buat kita. Justru menjadi partner kita untuk membahagiakan suami. Masya Allah Ustaz. Jadi intinya kita harus lebih berpikir positifnya aja. Ya. Dilihat positifnya, jangan terus-terusan dilihat jeleknya. Ya, suaminya suka balapan. Ibu gak usah ikut. Iya, di rumah aja udah Di ya. rumah aja. Masa Ngadem. ibu-ibu ikut balapan? Iya, selama itu Kalau tidak menemani merugikan ya. boleh. Betul. Tapi jangan membahayakan ya. Iya, jadi terus saling mendukung dan saling berpikir positif satu sama lain insya Allah ya Bu ya. Makasih. Iya, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oke, langsung aja ya Ustadz ya. Boleh Ya, langsung kita tanya mana lagi ya. lagi? Angkat Ada tangan. ibu-ibu di sini. Oke, Wah, silakan wah, maju. wah, Silakan maju silakan Bu. maju, Ibu. Iya. Silakan Ibu ke tengah, langsung perkenalkan diri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin ke Ustadz Maulana sama Habib. Habib, Habib. silakan Ibu. Boleh Ibu, silakan Ibu. Dalam suami istri ya, ini ada kesetaraan. Nah, ini kalau misalkan selama beberapa tahun dia tidak mempunyai anak, bagaimana itu untuk saling menguatkannya? Ya, saling Terima menguatkan di saat tidak punya anak. Bagaimana tuh Bib? Kira-kira belum punya rezeki anak tuh bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, khairihi wa sarihi minallah. Baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Allah yang menentukan kehidupan hamba. Allah yang membuat kita punya anak dan yang membuat kita tidak punya anak.
Allah bisa memandulkan kita dan Allah bisa memberikan kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bentuk seorang hamba kepada Allah? Yang pertama adalah apapun yang terjadi, yakinkan ini adalah takdir yang Allah taala berikan. Bahwasanya apa? Berharap kebaikan di dalamnya. Saling menguatkannya apa? Oh, boleh jadi ya mas, sayang, cinta, ngomong. Ya kan? Sayang, cinta, mas, atau apapun ngomonglah. Ya kan, kalimatnya gini, seperti ini. Mungkin kita gak dikasih takdirkan anak. Boleh jadi anak kita nanti yang bisa membawa kita ke neraka. Maka oleh karena itu Allah mungkin sayang sama kita. Mungkin juga kita belum bisa mendidik anak. Ini yang terbaik dari Allah. Boleh jadi ini adalah ujian dari Allah kepada kita. Kita disuruh ibadah, suruh dekat, suruh sayang-sayangan, suruh jalan-jalan berdua, suruh senang berdua, bulan madu setiap hari. Mungkin seperti itu, ya kan? Walaupun udah tua, kita mesti lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah. Sholat berjamaah, tahajud berjamaah, dekat kepada Allah, ke masjid bareng, atau berangkat umroh, atau dia berangkat haji, atau dia mampir ke rumah orang tuanya, keluarganya, saudaranya, temannya, dan berharap akan kebaikan di dalamnya. Intinya adalah syukuri semua yang Allah Ta'ala berikan dan yakin Allah kasih kita yang terbaik. Masya Allah, Allahumma barik. Ustadz Maulana izin. Nah, buat semuanya yang belum memiliki anak, jangan berfokus pada anak saja. Kan masih banyak bentuk kebahagiaan yang lain. Betul. Karena anak itu adalah bonus tambahannya. Tapi kalau tidak punya anak, tenang aja. Masih ada anak. Anak murid. Masya Allah. Masih ada anak angkat. Masih ada ponakan-ponakan yang bisa kita santuni. Bisa jadi kita tidak punya anak, tapi nanti kelak kita akan punya anak lewat kebaikan-kebaikan yang kita salurkan. Masya Allah Ustadz, izin Ibu terima kasih, silakan kembali lagi ke tempat Ibu. Nah jamaah semua yang kami sayangi dan kami hormati, kami cintai juga, sudah ada di penghujung acara dan semoga hari ini kami dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat terutama juga dari guru-guru yang kami muliakan. Di sini Ustadz Syam, Habib dan juga Ustadz Maulana, terima kasih atas ilmunya. Saya Selin Evangelista dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.